setiap peralihan gerakan itu ucapan kita Allahu Akbar, itu artinya kita mempersembahkan diri kita, sujud kita, rukuk kita, bacaan kita, gerakan-gerakan kita untuk Allah, sehingga kita harapannya dapat pahala. Inilah hakikat sholat. Tapi bukan itu pada malam ini. Kita nanti insya Allah pada malam-malam berikutnya kita akan kupas bagaimana caranya kita sholat sehingga sholat kita itu bisa berkualitas. Dan tentu ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringlah mengucapkan sholawat ini ya. Dalam zikir pagi petang itu ada sholawat kita ucapkan minimal 10 kali pagi dan 10 kali siang. Dan itu juga ada jaminan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini kita coba akan membacakan dan mengambil hikmah pelajaran dari ayat Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 pada juz 20 ayat ke-76-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati in qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menceritakan tentang Qarun, dan kemudian ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sikap Qarun itu salah dan harusnya seperti yang disebutkan pada ayat setelahnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 76 ini, sesungguhnya Qarun itu adalah merupakan umat daripada Nabi Musa. Pernah dengar Qarun? Harta Qarun. Sering digandengkan dengan harta Qarun, harta yang tersembunyi kemudian orang cari-cari pakai peta dan sebagainya. Wallahu alam, apakah ada hubungannya harta Qarun yang dimaksud di Indonesia dengan Qarun di kaumnya Musa ini? Jadi Qarun ini dikenal sebagai sosok orang kaya di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan dia sepupu sekali dari Nabi Musa. Jadi kakeknya Nabi Musa alaihissalam namanya Qahits. Dia punya anak Imron, dan ya, di antara anaknya itu ada Imron dan ada Yashab. Imron bapaknya Nabi Musa, sedangkan Yashab adalah bapaknya Qarun. Sehingga Nabi Musa dan Qarun ini sepupu sekali. Sepupu satu kali. Qarun itu dikenal sebagai orang yang pandai membaca Taurat. Bagus dalam membaca Taurat. Tetapi kemudian dia tidak mengamalkan ajaran Taurat tersebut karena terpedaya oleh harta Qarun atau harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Saking banyaknya hartanya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa hartanya Qarun ini kuncinya saja itu dibuat dari kulit sebesar jari. Kalau dia keluar, kunci gudangnya itu dipikul oleh 60 ekor unta. Dalam keadaan kunci gudangnya itu
dibawa oleh onta itu dalam keadaan muatannya onta padat penuh dengan kunci gudangnya Qarun. Saking kayanya ini Qarun. Tetapi hartanya itu dia menganggap bahwa sama sekali tidak ada hubungannya antara harta yang didapatkan itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap, wah ini kan usaha saya, ini kerjaku, ini saya bisnis, kemudian saya dapat harta segini banyaknya. Tidak ada hubungannya dengan Qarun. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kufur nikmat di sini. Taurat yang dia baca, Taurat yang dibaca oleh Qarun ini sama sekali tidak membekas kepada Qarun. Dia tidak amalkan ajaran Taurat. Sebagaimana yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Mathalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dipikirkan kepada mereka Taurat itu kemudian mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil beban dalam kitab Taurat tersebut. Kamathalil himari yahmilu asfara. Maka seperti ini, orang-orang seperti ini seperti keledai yang dikasih kitab yang tebal. Keledai diberikan resep kitab, buku resep makanan, maka sampai kapanpun keledai tidak bisa memasak karena dia tidak bisa mengambil pelajaran dari resep tersebut, dari kitab tersebut. Demikian orang-orang di zaman itu dikasih kitab Taurat, tapi mereka membaca Taurat tapi tidak mau mengamalkan ajaran Taurat. Maka perumpamaan seperti keledai. Kaum muslimin dewasa ini juga begitu, ada di antara kita ada. Bagus bacaan Qur'annya, rajin dia baca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka Allah memperumpamakan mereka kamathalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang memikul kitab yang tebal. Kita kembali kepada Qarun ini. Demikian banyaknya hartanya Qarun ini sampai kemudian kunci-kuncinya dipikul dengan beberapa orang yang kuat-kuat, ya. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. Ini teguran kaumnya Nabi Musa kepada Qarun tersebut. Harta yang banyak kadang-kadang membuat orang jadi bangga. Saking kayanya, karena banyak hartanya, dia menganggap orang-orang kecil itu semua kecil, manusia. Dia mengklasifikasi manusia berdasarkan tingkat banyaknya harta yang dia dapat. Sehingga ada arogansi kekayaan. Saking karena dia terlalu kaya, orang yang miskin kemudian dianggap sebagai manusia kelas bawah. Dan ini sesungguhnya dibenci oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang manusia itu tidak tergantung sebanyak apa harta yang dikumpulkan. Tapi kemuliaan manusia itu di mata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaanmu di negeri akhirat. Cari untuk apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaanmu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Nah, kita lihat ayat ini. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah. Anugerah Allah kepada kita itu bermacam-macam. Kita hidup ini, ya, dalam Taisir Karimur Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan itu bahwa diri kita ini adalah karunia Allah. Hidup kita ini karunia Allah. Kita hidup ini
dengan segala macam aktivitas kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, harta yang kita miliki juga karunia Allah. Pemikiran, intelijensi, otak kalian itu juga, otak kita ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Karunia Allah ini hendaklah kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Semua potensi yang kita dapat, kecerdasan yang kita miliki, kekuatan yang kita punya, kegagahan yang kita miliki, kecakapan yang ada pada diri kita, skill yang ada pada diri kita, harta yang ada pada diri kita. Harusnya semua potensi itu kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi untuk kepentingan dunia jangan juga kita lupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan lupa nasibmu di dunia. Kalau kita lihat tartib kalimat, urutan pentingnya kalimat ini. Kalimat penting pertama diletakkan pada bagian pertama, kemudian kalimat penting setelahnya. Sebagian orang-orang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Harus adil katanya antara dunia dan akhirat. Saya tanya kalian, apakah adil harus 50-50, 50-50? Tidak harus. Berarti di sini juga memang adil itu tidak harus 50-50. Adil itu sesuai dengan porsinya. Adil itu sesuai dengan Porsinya. adil itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau kita mau katakan kita mau bagi kehidupan kita secara adil dunia dan akhirat, tidak bisa 50-50. Tidak bisa 50% kita urus dunia, kemudian 50% lagi untuk akhirat. Tidak bisa, itu namanya tidak adil. Ayat ini yang membuktikan. Perintah Allah dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Untuk kepentingan kita kehidupan di akhirat, Allah perintahkan kepada kita cari dengan kekuatan penuh. Segala potensi yang ada kepada kita, pada diri kita, pada harta kita, dan pada semua yang kita miliki, itu kita manfaatkan untuk mencari kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunia, kata Allah, wala tansa nasibaka, jangan lupa nasibmu di dunia. Dari perintahnya ini, yang satu mencari dengan segala macam kekuatan, dengan segenap kekuatan, yang satunya jangan lupa nasibmu, berbeda. Untuk di dunia sekedar jangan kita lupakan bahwa kita sekarang masih hidup di dunia. Ya kan sekarang yang terjadi pada kita ini, sedikit sekali kita siapkan diri untuk akhirat. Mana banyak waktu baca Quran atau main game, baca Quran atau baca kegiatan yang lainnya selain urusan agama. Kalau kita mau jujur, memang kita terlalu sedikit untuk kepentingan akhirat. Mau seimbang 50-50 saja tidak mungkin dapat, ya. Apalagi kita mau minta kepada kehidupan akhirat untuk kita bahagia. Doa sapu jagat yang sering diajarkan oleh Nabi, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Dua kali kita minta kepentingan akhirat, satu untuk dunia. Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhanku, berikanlah kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Dunia satu, di akhirat dua. Ini tidak seimbang, jadi tidak mungkin kita mau 50-50 kan antara dunia dan akhirat. Juga kalau kita mengambil standar pelajaran dari surat Al-Qasas ayat 77 ini, banyak orang tua yang salah di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, nasihat kepada anak-anaknya. Nah, sekolah baik-baik itu, sekolah baik-baik, nak. Usahakan kamu jadi dokter, usahakan kamu S2, usahakan kamu sekolah luar negeri, kuasai bahasa Inggris, kuasai bahasa Arab dan sebagainya. Tapi jangan lupa sholat. Ini kadang-kadang orang tua perintah seperti itu. Tapi jangan lupa sholat. Ayat ini surat Al-Qasas 77 Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita untuk kepentingan akhirat duluan disebut.
Dunia, jangan lupa dunia. Matematika, bahasa Inggris, S2, S3, dokter, dan sebagainya, itu kepentingan dunia. Meskipun ada niat-niat mungkin yang nggak akan dijalankan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mendapatkan pahala. Tapi secara zahir kita bilang bahwa ini semua kepentingan dunia. Lalu kita nasihatkan kepada anak kita, sekolah baik-baik, nah tinggi-tinggi, ini potensi yang ada, ini saya siapkan harta, saya siapkan tabungan, sekolah baik-baik, jangan lupa sholat. Sholat sekedar jangan dilupakan. Dalam ayat ini dikatakan, wala tansa nasibaka minad dunia. Nasibmu di dunia jangan kau lupakan. Kita bilang sholat jangan lupa. Harusnya perintah orang tua ini dibalik. Nah, kalau kau tidak sholat, nah ini saya siapkan kayu untuk saya pukul. Sebagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadribu alaiha bil ashr. Pukullah mereka. Wadribu alaihim bil ashr. Pukullah mereka jika 10 tahun tidak sholat. Dan saya siapkan itu kepada kalian. Tidak sholat ini bagian. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau tidak sholat? Bahkan yang lalu saya pernah sampaikan. Tidak sholat berhenti sekolah. Tidak sholat berhenti sekolah. Gagal orang tua itu kalau anaknya tidak bisa beristighfar untuknya, tidak menjadi anak yang soleh, itu kegagalan orang tua terbesar. Anak yang pulang kuliah membawa gelar yang panjang depan, panjang belakang, lebih panjang gelarnya daripada namanya sendiri, tapi anaknya tidak bisa baca Quran, anaknya tidak bisa berdoa untuk orang tuanya, maka kegagalan besar bagi orang tua. Gagal orang tua itu. Orang tuanya berbangga. Tidak ada manfaatnya bagi arwah kedua orang tua kita di akhirat terhadap gelar kita yang panjang itu. Tidak ada manfaat. Tidak ada pengaruhnya di akhirat. Tidak ada pengaruhnya bagi orang tua yang sudah di alam barzakh, yang sudah di alam kuburan dengan tingginya pangkat kita. Tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Dalam riwayat Abu Hurairah, ada seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkat derajatnya kepada derajat yang tinggi di surga. Lalu kemudian orang ini berkata, apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ada diangkat derajat saya begini? Kemudian dikatakan kepadanya adalah, itu kamu dapatkan bistighfari waladakalak, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Orang tua yang amalannya di dunia biasa-biasa saja, tidak melebihi kepada yang lainnya, tetapi anaknya yang berdoa untuk diampunkan dosa-dosa kedua orang tuanya ini, anaknya yang senantiasa beramal soleh, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya mengalir pahalanya kepada kedua orang tua, diangkat derajatnya orang tua ini di akhirat tanpa diketahui, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi bahwa orang yang tidak beragama dengan baik, anak-anak yang tidak beragama dengan baik, yang tidak menjadi anak soleh, yang tidak bisa baca Al-Quran, yang gagal dalam agamanya, maka musibah besar bagi kedua orang tuanya. Saya sendiri tidak akan berbangga dengan kalian karena tingginya sekolah kalian. Saya tidak akan berbangga. Dari dulu-dulu saya sudah sampaikan. Kebanggaan saya adalah kalian menjadi anak soleh. Kenapa? Karena ketika saya sudah meninggal dunia, ketika Umi sudah meninggal dunia, di alam kubur, di akhirat kelak, pahala kita akan mengalir terus dengan anak-anak yang soleh, yang suka baca Al-Quran, yang suka bersedekah, yang menghafalkan Al-Quran, yang senantiasa sholat. Kalian dapat pahala, plus kedua orang tua dapat pahala di akhirat kelak. Inilah aset terbesar kedua orang tuanya untuk ketika dia mendidik dan menghasilkan anak-anak yang soleh-soleh. Yang terbaik adalah dia sukses di dunia, doktor di dunia, jenderal di dunia, presiden di dunia, kemudian dia menjadi anak yang soleh untuk kemudian menjadi aset bagi kedua orang tuanya meskipun sudah meninggal dunia. Tentu kita berharap saya sebagai orang tua berusaha sedemikian rupa mengajar, mengawasi, mengontrol, dan memberikan fasilitas untuk kemudian menciptakan keluarga yang soleha. Kalaupun juga masih ada kesalahan kita, tentu ini adalah manusiawi, dan permohonan ampun kita orang tua untuk anak-anaknya dan anak-anak untuk kedua orang tuanya, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang
sangat berharga untuk kemudian kita melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh-soleha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kemudian berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabighil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahsan, berbuat baik. Ahsan itu menjadi elemen terbesar atau menjadi unsur tertinggi di dalam Islam. Karena Islam itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama Islam sendiri. Yang kemudian orang Islam itu, Muslim itu adalah ketika sudah mengucapkan syahadat dia dikatakan Muslim. Itu masih dalam komponen besar. Dalam Islam ini ada komponen yang lebih khusus lagi, namanya mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu lebih sedikit. Dia sudah masuk Islam tetapi menjalankan ajaran Islam dengan baik. Dan yang komponen yang lebih khusus lagi, yang lebih kecil, namanya adalah muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Ini dalam cerita hadis riwayat Jibril disebutkan, tapi nanti kita jelaskan hadis Jibril, bukan riwayat Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril dalam kitab Arba'in Nawawi, nanti kita jelaskan insyaallah pada kesempatan yang lain. Di situ disebutkan 3 tingkatan, muslim, mukmin, dan muhsin. Orang yang senantiasa berbuat baik itu dia menempati posisi terkhusus dari umat Islam ini. Dia derajat lebih tinggi daripada sekedar Islam dan mukmin, muslim dan mukmin. Dan Allah memerintahkan itu kita untuk senantiasa kita berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan. Kerusakan terbesar yang terjadi di bumi ini adalah kesyirikan. Semua maksiat, semua dosa yang dilakukan oleh umat manusia adalah kerusakan. Kalau sekarang kita diserang wabah corona, mungkin seorang Islam atau manusia ini mengoreksi dirinya. Mungkin terlalu banyak maksiat dan kerusakan yang dia buat sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum kita sedunia dengan mengirimkan wabah penyakit ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Saya kira ini talim kita sore ini. Malam ya. Talim kita malam ini. Tentu ini ada nasihat bagi saya selaku orang tua, sekaligus saya juga selaku anak dari kedua orang tua saya. Dan nasihat bagi kalian anak-anak untuk kita amalkan, bahwa kata kuncinya, kami tidak berbangga dengan tingginya sekolah kalian, tapi kami akan memetik buah dari kalian ketika kami bisa dibebaskan dari azab kubur dan siksa neraka karena anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita, menuntun kita kepada jalan yang dalam ridhonya, mencintai kita, dan kemudian melindungi kita dari berbagai bahaya dan bencana, serta memberi kita rezeki yang berkah, kecukupan untuk kehidupan dunia, dan kebahagiaan untuk kehidupan di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.